Hai, 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 hai. Balik lagi di Serbuk Senin Berbuku seperti biasa. Ada buku yang mau saya bacakan untuk Anda. Masih buku yang sama sih, seputar, ya bukan seputar, tapi judulnya The Secret, karyanya Rhonda Byrne, yang menyoal mengenai bagaimana kemudian kita mampu menggunakan kekuatan pikiran. Ya, sudah masuk ke bab berapa ya? Kemarin itu kayaknya bab 4 kali ya. Sebentar, saya lihat daftar isi dulu. Saya lupa. Sepertinya sih bab 4 sih. Kalau tidak salah ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3. Masuk ke bab 3 ternyata. Cara menggunakan rahasia, The Secret. Ya, Anda adalah pencipta dan ada sebuah proses yang mudah untuk mencipta dengan menggunakan hukum tarik-menarik. Para guru besar sepanjang zaman telah membagikan proses penciptaan melalui karya besar mereka dalam berbagai bentuknya. Beberapa guru menciptakan cerita untuk menunjukkan cara kerja semesta. Kearifan yang terkandung di dalam cerita-cerita ini telah diwariskan selama berabad-abad dan telah menjadi legenda. Banyak orang yang hidup di masa kini tidak menyadari bahwa esensi dari cerita-cerita ini adalah kebesaran yang sesungguhnya dari kehidupan. James Ray mengatakan, jika Anda mengingat cerita Aladin dan lampu wasiatnya, Aladin memungut lampu, membersihkan debunya, dan keluarlah jin. Jin selalu mengatakan satu hal, permintaanmu adalah tugasku. Kisah ini melanjutkan bahwa ada 3 permintaan, tetapi jika Anda melacak cerita ini ke awalnya, ternyata tidak ada batas dari permintaan ini. Coba pikirkan hal ini. Sekarang kita ambil perlambang ini dan menerapkannya ke hidup Anda. Ingatlah bahwa Aladinlah yang selalu meminta apa yang ia inginkan. Kemudian Anda mempunyai semesta yang luas, yaitu jin. Tradisi telah menyebutnya dengan banyak nama. Malaikat pelindung yang kudus, diri yang lebih tinggi, dan kita dapat memberi nama apapun padanya. Dan Anda bisa memilih salah satu nama yang paling cocok untuk Anda. Tetapi setiap tradisi telah mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Dan jin selalu mengatakan satu hal, permintaanmu adalah tugasku. Ya, kisah yang indah ini menunjukkan bagaimana seluruh hidup Anda serta segala sesuatu yang ada di dalamnya telah diciptakan oleh Anda. Jin hanya menjawab setiap perintah yang Anda tugaskan. Jin adalah hukum tarik-menarik, dan ia selalu hadir serta mendengarkan segala sesuatu yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Jin menganggap segala sesuatu yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang Anda bicarakan adalah apa yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang Anda lakukan adalah apa yang Anda inginkan. Anda adalah tuan dari semesta, dan jin ada di sana untuk melayani Anda. Jin tidak pernah mempertanyakan perintah Anda. Anda memikirkannya, dan jin segera mulai mendongkrak semesta melalui orang-orang, situasi, dan peristiwa untuk memenuhi keinginan Anda. Dan disinilah Rhonda Byrne kemudian menulis judul kecil pada bagian ini, proses penciptaan.
Ya, proses penciptaan yang digunakan dalam rahasia ini, yang diambil dari Perjanjian Baru di Alkitab, adalah sebuah penuntun yang mudah bagi Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan dalam 3 langkah sederhana. Langkah pertama, meminta. Lisa Nichols berkata, langkah pertama adalah meminta. Berilah tugas kepada semesta. Biarkan semesta mengetahui apa yang Anda inginkan. Semesta selalu merespons pikiran-pikiran Anda. Demikian pula dengan Bob Proctor yang mengatakan, apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Duduk dan tulislah pada secari kertas. Tuliskan dalam kalimat kala kini. Anda bisa memulai dengan menulis. Saat ini saya begitu bahagia dan bersyukur bahwa. Kemudian jelaskan apa yang Anda inginkan dalam hidup, dalam setiap bidang kehidupan. Anda perlu memilih apa yang Anda inginkan, tetapi Anda sendiri perlu mengetahui dengan jelas apa yang Anda inginkan. Inilah pekerjaan Anda. Jika Anda tidak jelas, hukum tarik-menarik tidak dapat mendatangkan apa yang Anda inginkan. Anda akan mengirim frekuensi campur aduk dan Anda hanya bisa menarik hasil yang campur aduk pula. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, pikirkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Nah, sekarang karena Anda tahu bahwa Anda dapat memiliki, menjadi atau melakukan apapun, serta tidak ada batasnya, apa yang Anda inginkan. Meminta adalah langkah pertama dalam proses penciptaan. Jadi, biasakan untuk meminta. Jika Anda harus membuat pilihan dan tidak tahu jalan yang harus dituju, mintalah. Anda tidak boleh bingung tentang segala sesuatu di dalam hidup. Jadi, hanya meminta. Dr. Joy Fidel mengatakan, ini sungguh menyenangkan, seperti memiliki semesta sebagai katalog. Anda membolak-balik lembarannya dan berkata, saya ingin mempunyai pengalaman ini, saya ingin memiliki barang itu, dan saya ingin mempunyai orang seperti itu. Andalah yang menentukan pesanan kepada semesta. Sungguh mudah. Anda tidak harus meminta berulang-ulang. Mintalah satu kali saja, persis seperti memesan dari sebuah katalog. Anda hanya memesan satu kali. Anda bukan memesan lalu meragukan apakah pesanan sudah diterima sehingga Anda berulang-ulang memesan kembali. Begitu pula proses penciptaan. Langkah pertama adalah langkah memperjelas apa yang Anda inginkan. Ketika keinginan ini sudah jelas dalam bentuk Anda, dalam benak Anda sudah memintanya. Lalu langkah kedua adalah percaya. Lisa Nichols berkata, langkah kedua adalah percaya. Percaya bahwa apa yang Anda minta sudah menjadi milik Anda. Miliki apa yang saya sebut sebagai iman yang teguh. Percaya pada apa yang tidak kasat mata. Anda harus percaya bahwa Anda telah menerimanya. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan adalah milik Anda. Begitu Anda memintanya. Anda harus memiliki iman yang utuh dan total. Jika Anda telah memesan dari katalog, Anda akan rileks karena tahu bahwa Anda akan menerima apa yang telah Anda pesan dan Anda bisa melanjutkan hidup Anda. Anggaplah yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Ketahuilah bahwa keinginan Anda akan datang kepada Anda pada saat diperlukan. Kemudian biarkan datang. Jangan mengeluhkan atau mengkhawatirkannya. Jangan memikirkan ketiadaannya. Pikirkan keinginan Anda sebagai milik Anda, sebagai benda milik Anda, sebagai harta Anda. Seperti dikatakan Robert Coe,
Nah, pada saat Anda meminta dan percaya serta tahu bahwa Anda sudah memilikinya di realitas tidak kasat mata, seluruh semesta bergerak untuk mendatangkannya ke dalam realitas kasat mata. Anda harus bertindak, bicara, dan berpikir seakan-akan Anda telah menerimanya sekarang juga. Mengapa? Karena semesta adalah sebuah cermin dan bukan hukum tarik-menarik memantulkan kembali pikiran dominan Anda kepada Anda. Jadi, bukankah masuk akal bahwa Anda harus melihat diri Anda sedang menerimanya? Jika pikiran-pikiran Anda melihat Anda belum memilikinya, Anda akan terus menarik keadaan tidak memilikinya. Untuk mendatangkan kembali gambar-gambar yang Anda minta ke dalam hidup, Anda harus memancarkan frekuensi perasaan sedang menerimanya. Ketika Anda melakukan hal ini, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan semua situasi, orang, dan peristiwa kepada Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memesan tiket liburan, memesan mobil baru, atau membeli rumah, Anda tahu bahwa semua itu sudah menjadi milik Anda. Anda tidak akan memesan liburan lain untuk waktu yang sama, atau membeli mobil atau rumah lain. Jika Anda memenangkan lotre atau menerima warisan besar, bahkan sebelum Anda menerimanya secara fisik, Anda tahu bahwa Anda sudah memilikinya. Seperti itulah perasaan percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Seperti itu pula perasaan percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Raih hal-hal yang Anda inginkan dengan merasakan dan percaya bahwa Anda sudah mempunyainya. Ketika Anda melakukan hal ini, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan situasi, orang, dan peristiwa kepada Anda untuk menerimanya. Bagaimana Anda menggerakkan diri sampai ke titik percaya? Mulailah dengan pura-pura percaya. Jadilah seperti seorang anak yang dan bermainlah pura-pura. Bertindaklah seakan-akan Anda sudah memilikinya. Ketika Anda berpura-pura, Anda akan mulai sungguh-sungguh percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Di setiap waktu, jin merespons pikiran-pikiran utama Anda, bukan hanya pada saat Anda memintanya. Itulah sebabnya mengapa setelah meminta, Anda harus terus percaya dan tahu. Berimanlah, Anda percaya bahwa Anda memilikinya. Iman yang tak pernah padam, itulah kekuatan terbesar Anda. Ketika Anda percaya, Anda sedang menerimanya. Bersiaplah dan perhatikan keajaiban dimulai. Anda dapat memiliki apa yang Anda inginkan jika Anda tahu cara membentuk cetakan hal tersebut di dalam pikiran Anda. Tidak ada impian yang tidak dapat terwujud jika Anda belajar menggunakan daya cipta bekerja melalui Anda. Metode yang ampuh bagi seseorang akan ampuh bagi semua orang. Kunci dari daya ini terletak pada penggunaan apa yang Anda miliki, sebebas-bebasnya dan sepenuhnya, hingga membuka saluran Anda lebar-lebar bagi lebih banyak daya cipta untuk mengalir melalui Anda. Lalu bagaimana berikutnya? Masih berlanjut di sini di Serbuk, dan saya tunggu juga respon dari Anda di 08554 912 ya, benar. Oke, ditunggu atensi Anda di 08554 912 ya. Oke, masih dengan nomor-nomor dari Syakatak untuk Anda di kesempatan malam hari ini.